Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini metode penelitian korelasi. Teman-teman sekalian, tujuan penelitian korelasional ini adalah yang pertama untuk mendeteksi variasi pada suatu variabel atau pada satu variabel maksudnya. Kalau kita yang lihat yang pertama ini adalah tujuannya mendeteksi variasi pada suatu variabel yang memiliki hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Itu adalah tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang memiliki hubungan dan memiliki variasi hubungan antara X dengan Y. Nah, itu adalah tujuan yang kedua. Apakah ada perubahan atau tidak antara variabel X dan Y ini, hubungannya seperti apa? Apakah X mempengaruhi Y atau sebaliknya? Jadi, tujuan yang kedua adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Itu adalah tujuan yang kedua. Teman-teman sekalian, kalau akan memilih analisis korelasi, kita lihat sekarang kenapa kita memilih analisis korelasi, kelebihannya apa dibandingkan dengan yang lain misalnya. Nah, yang pertama, metode ini mempunyai kelebihan tidak membutuhkan manipulasi data. Tidak membutuhkan manipulasi data seperti pada metode eksperimen. Jadi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dan yang kedua, kelebihannya adalah dalam metode ini, ya, tekniknya adalah kita bisa menggunakan teknik observasi atau dokumentasi, ya. Jadi dibandingkan dengan metode yang lainnya, kita bisa menggunakan observasi dan dokumentasi. Nah, kemudian teman-teman sekalian, di samping ada kelebihan, tentu ada kelemahannya. Kalau kita lihat kelemahannya, yang pertama, tidak menunjukkan hubungan yang sebab akibat gitu. Jadi dalam korelasi ini. Jadi yang pertama ini bisa bolak-balik gitu. Misalnya antara motivasi mempengaruhi prestasi belajar. Bisa jadi ketika siswa pertama kali belajar biasa-biasa aja, tapi ketika mendapatkan, loh kok nilainya besar? Nah, ketika dia mendapatkan nilai yang besar yang di luar dugaannya, kaget, kemudian oh ternyata menyenangkan belajar itu. Akhirnya yang motivasi itu yang mestinya mempengaruhi prestasi, ternyata pada satu individu terbalik gitu. Ketika dia kaget dapat nilai bagus, baru tumbuh motivasi untuk belajar lebih giat lagi gitu kan, bisa bolak-balik. Kemudian tidak ada kelompok kontrol, itu jadi kelemahannya. Jadi tidak bisa kita, pertama adalah nggak ada hubungan sebab akibat yang pasti, kita bisa bolak-balikan X mempengaruhi Y, atau mungkin pada kesempatan lain kita bisa membuat judul yang terbalik tadi ya. Nah, jadi yang kedua, tidak ada kelompok kontrol seperti di eksperimen, itu adalah kelemahannya. Sekarang bisa kita lihat guna uji korelasi. Yang pertama adalah korelasi itu adalah untuk mengukur pengaruh antar dua variabel. Nah, kalau kita lihat menurut statistika, korelasi itu adalah teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan dua variabel yang sifatnya kuantitatif. Kemudian, kalau kita lihat demikian, maka analisis korelasi itu adalah suatu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang linier, ya, hubungan yang linier antar variabel. Nah, kenapa kita cari? Kan supaya ada kalau misalnya X-nya naik, berarti diikuti oleh Y-nya naik. Jika ada penambahan nilai pada X, berarti akan diikuti penambahan pada variabel Y, itu linier ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kalau kita lihat adanya hubungan linier, maka kalau misalnya ada perubahan yang terjadi pada variabel X, tentu diikuti oleh perubahan yang ada pada variabel Y, itu linier. Jadi kalau demikian, maka
itu kita bisa menggunakan uji korelasi kalau memang kita menghendaki demikian. Lalu apa itu uji korelasi? Kita lihat sekarang. Uji korelasi itu adalah proses untuk menguji variabel bebas terhadap terikat untuk mengetahui keeratan hubungannya. Jadi kan kalau hubungannya udah ada tuh, berdasarkan teori kita sudah mendapati bahwa misalnya contoh tadi motivasi terhadap prestasi atau minat belajar terhadap prestasi belajar, ya. Bisa juga misalnya minat yang tinggi terhadap motivasi, pokoknya yang ada hubungannya dan sudah dinyatakan di dalam teori. Lalu kita menggunakan uji korelasi. Untuk apa? Kan udah dinyatakan di dalam teori bahwa variabel X mempengaruhi Y. Nah, di dalam hal ini kita ingin melihat tingkat keeratannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari keduanya itu, kalau saling mempengaruhi, tingkat keeratannya seperti apa. Nah, baik teman-teman sekalian, kalau lihat contohnya nih ya, misalnya di dalam penelitian mahasiswa itu ada misalnya begini, tingkat pengalaman beragama dengan kesadaran beragama, ya. Itu hubungannya seperti apa gitu. Apakah pada anak-anak yang mengalami pengalaman beragama yang positif, kesadaran beragamanya tinggi. Nah, itu dilihat hubungannya. Kemudian misalnya di dalam penggunaan media sosial misalnya, apakah pada kelompok remaja yang menggunakan media sosial untuk belajar agama misalnya, apakah itu berpengaruh terhadap tingkat kesadaran beragamanya, itu dilihat. Nah, contoh yang berikutnya misalnya yang ada hubungan ya, kenaikan harga BBM dengan harga sembako misalnya. Kan biasanya kalau harga BBM meningkat diikuti dengan kenaikan harga-harga sembako, harga-harga kebutuhan sehari-hari kita. Kemudian yang kedua misalnya, yang ketiga, tingkat pendidikan orang tua dengan pola asuh orang tua. Nah, ini dicari apa benar misalnya tingkat pendidikannya makin tinggi, pola asuhnya makin positif misalnya. Apakah nanti diketemukan itu hubungan yang erat atau tidak? Nah, kita lihat dengan uji korelasi. Kemudian yang berikutnya adalah hubungan antara umur misalnya, umur seseorang, umur individu dengan tingkat kestabilan emosinya. Kalau menurut teori kan semakin tambah umur, semakin dia dewasa, semakin stabil emosinya, kan seperti itu. Tapi kok di dalam kenyataan ada yang harusnya kelompok umur itu sudah stabil emosinya kok belum gitu. Nah, dilihatlah hubungannya bagaimana ini tingkat keeratan antara umur dengan kestabilan emosi ya. Kemudian contoh berikutnya nih ya, kemampuan berbahasa misalnya. Kemampuan berbahasa dengan kemampuan berpikir. Kalau kosakatanya banyak, kemudian kemampuan berbahasanya baik, biasanya diikuti oleh kemampuan berpikir yang baik ya. Jadi kita ingin lihat misalnya sejauh mana nih keeratan hubungan antara kemampuan berbahasa dengan berpikir. Kenapa kita ingin meneliti ini? Kan bahasa itu adalah modal untuk berpikir gitu. Nah, ini kita ingin lihat misalnya, itu kita bisa menggunakan uji korelasi. Nah, yang terakhir nih yang tadi disinggung di depan, saya ulangi lagi misalnya hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar ya. Secara teori itu kan memang ada hubungan bahwa motivasi makin tinggi, prestasi belajar juga mengikuti, makin tinggi prestasinya gitu ya. Atau mungkin kita lihat misalnya dari motivasi hubungannya dengan minat ya. Kalau kemudian misalnya motivasinya di menjadi variabel antara, berarti Y-nya minat. Minat dengan prestasi belajar, tidak langsung kita buat dulu minat mempengaruhi motivasi belajar, motivasi belajar mempengaruhi prestasi belajar. Nah, kita akan lihat hubungan antara minat dengan motivasi, keeratannya seperti apa, lalu motivasi dengan prestasi belajar ya. Nanti kita bisa lihat juga dengan uji yang lain kalau kita ingin bersama-sama antara X dan Y misalnya, minat dan motivasi secara bersama-sama itu kalau
kita ukur dengan uji yang lain untuk melihat prestasi belajarnya seperti apa. Ya, jadi itulah teman-teman sekalian kesimpulannya, kalau teman-teman ingin menggunakan uji korelasi, sebetulnya kita ingin melihat hubungan yang sudah ada tapi nilai keeratannya seperti apa. Jadi pertama yang harus digarisbawahi adalah di dalam mengambil judul yang nanti teman-teman berminat untuk mengambil uji korelasi, itu menggunakan kata hubungan. Jangan menggunakan kata pengaruh, karena kalau pengaruh lebih tepat kita menggunakan eksperimen. Nah, yang kedua adalah pastikan dulu secara teoritis bahwa variabel X mempengaruhi variabel Y. Nah, jika itu sudah didapatkan, baru kita ukur keeratannya. Terbukti nggak itu ada hubungan yang kuat gitu, ya. Mungkin nanti dalam penelitiannya bisa jadi diketemukan hubungan yang sangat kuat ataupun lemah misalnya. Nah, baik teman-teman sekalian, itulah sekilas tentang metode korelasi. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang akan melaksanakan penelitian. Semoga cepat lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.